Oke, kalau misalkan dari selain bahasa ada gak hal-hal yang bikin Shock lagi, shock lagi gitu? kaget dan terheran-heran. Ya, betul sekali. Shock ya. Mungkin apa ya, luar dari kampus ya. Boleh banget. Apa keamanannya gitu. Keamanan. Polisi misalkan itu ketat banget. Sampai kami pernah ditangkap 3 kali. Karena Karena nggak pakai helm perkara itu. Berarti beda di kalau di sana Iya. nggak begitu ini ya. Di sana nggak terlalu ketat lah misalnya. Ada lagi Kak? makanan atau jalan di sini jelek banget atau di Papua bagus kayak gitu. Enggak sih, Sama aja ya berarti. sama aja. Lagi sehat tambah semangat. Betul banget nih. Semoga yang sakit cepat sembuh dan yang sehat-sehat aja nih semakin semangat menjalani aktivitasnya sehari-hari. By the way, kayaknya baru banget ya melihat muka kita berdua karena di episode sebelumnya kebetulan hostnya berbeda dan kayaknya kita mau kenalan dulu nih sama sobat Soft Voice di rumah atau di kampus atau teman-teman yang lagi nugas tapi sambil nonton podcast kita. Oke. Halo semuanya, kenalin aku Herna Kurata Aini dari Fakultas Keperawatan angkatan 2023. Aku biasanya dipanggil Nana. Halo semuanya. Nah, di sini aku nggak sendirian nih karena aku ditemenin sama temen aku yang cantik banget, imut. Oke, boleh banget dikenalin namanya. Siapa nih, Kak? Oke, makasih Nana, salam kenal Nana. Oke, aku nih ya, aku kenalin diri. Perkenalkan semuanya, nama aku Yanija Pangabean. Teman-teman bisa panggil aku Nija. Nah, sekarang gimana nih Nak? Kita kan ada episode baru ya tadi kan? Iya, bener. Nah, kira-kira siapa sih tamu kita nih Nak untuk hari ini? Oke, jadi disclaimer dulu ya, Jah. Ya. Jadi di podcast kali ini kita tuh bakal menyuguhkan sesuatu hal yang baru untuk penonton semua karena kali ini kita akan menyediakan wadah untuk diskusi tentang keberagaman dan keunikan gitu ya budaya di Indonesia khususnya di dunia pendidikan Nija gitu. Nah, betul banget. Kita spill tema kali ya. Boleh. Nah, jadi teman-teman Silahkan. semuanya, hari ini kita tuh akan mengangkatkan tema tentang kampus dan lingkungan inklusif, harapan atau kenyataan gitu. Nah, itu kenapa sih? Karena kadang-kadang harapan kita beda ya sama kenyataan yang sebenarnya terjalani. Bener gitu. banget. Nah, mungkin itu terjadi di dunia perantauan Bener biasanya. banget. Oke, karena kita bakal bahas kebudayaan ya, kayaknya kita akan kedatangan bintang tamu yang spesial banget karena di sini kita akan berbincang dan berdiskusi bersama dengan teman-teman yang punya kebudayaan dan kultur yang sangat jauh berbeda dan kita di Sumatera Barat ini gitu. Oke, mungkin boleh kita sambut saja bintang tamu kita yang keren, yang kece dan cantik-cantik ini. Silahkan Kak, perkenalkan dirinya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Matilda Trinia. Aku dari jurusan Teknik Sipil angkatan 24. Halo Kak Halo, Matilda. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fernanda Siantika Herlin Pembai, biasa dipanggil Eci dari jurusan Ilmu Tanah angkatan 24. Halo Kak Eci. Waduh, keren-keren banget ya. Ya. Jujur narasumber pertama kita. kali ketemu ngeliatnya kayak aduh manis banget. Aduh, Bener manis ya banget. yang aku Ada nyamil Ambon ada pucet-pucet Nona nih. Ambon di sini. Bener manisnya gitu. Iya, benar. Oke, berarti kesibukannya sekarang semester 2 ya Kak? Iya, Kesibukannya apa tuh Kak? sekarang nugas, kadang-kadang ini sibuk laprak juga. Relate banget Iya ya. benar, ilmu Untuk tanah ya. Iya, dunia ilmu tanah dan bener. juga teknik tekniknya. sipil. Benar banget. Oke, tadi sebelumnya berarti tinggal di mana Kak? Masih di asrama. Masih di asrama. Bentar, berarti bentar lagi OTW kos ya Kak ya? Iya, sekarang. Oke, betul banget. Nah, kalau misalkan mau nanya nih Kak untuk pertanyaan yang mudah-mudah dulu nih. Kakak terakhir pulang
Belum pernah berarti. Belum. Berarti waktu jadi maba dan sampai sekarang belum ada sama sekali. Belum ada sama sekali. Berarti komunikasi sama keluarga cuman cukup call sama video call aja ya? Telepon berarti? aja. Oke, berarti mama papa belum pernah ke sini? Kalau aku belum. Belum pernah. Kalau aku Kak kemarin kesini dianterin sama mama papa, terus balik lagi orang tua. Oh gitu. Gimana perasaan pas datang pertama kali menginjakan kaki di sini? Rasanya senang, kadang sedih Senang. juga. Oh iya, senengnya kenapa tuh kalau udah tahu? Senangnya karena bebas aja gitu. Bebas. Tidak Kadang-kadang kebebasan ya. Oke, bener banget. Oke, nah kita masuk aja nih ke pertanyaan. Boleh, gimana? boleh. Oke, pertanyaan dari siapa dulu nih, Nah? Aku dulu mau nanya. Oke, jadi sebelum kakak berdua ini sampai di Sumatera Barat ini, kira-kira sudut pandang teman-teman dengan budaya yang ada di Sumatera Barat, khususnya Minangkabau ya, kira di sini tuh gimana? Kalau dari saya ya Kak, mungkin karena sudah biasa ke merantau, kayak kakak berdua kan di Jawa, jadi menurut saya tuh sama gitu, kayak Sumatera sama Jawa tuh hampir mirip, tapi Bener. kenyataannya tuh ternyata di Sumatera itu adat istiadatnya tuh masih kuat, kayak bahasanya, terus bangunannya, semuanya tuh kayak beda gitu Kak sama di Jawa, jadi ekspektasinya itu kayak mirip gitu sama Jawa. Itu sih Kak kalau dari saya. Berarti nggak baru ya, Kak? Nggak baru. Merantau ini. Oke, mungkin dari Kak. Kalau aku lebih ke makanannya sih. Makanannya. Gimana tuh, Kak? Kan ada tuh yang rendang gitu kan. Iya. Itu enak banget. Di Enak Papua banget. juga ada kayak gitu. Jadi kayak ya udah bisa. Oh ya, aku mau nanya deh, katanya kok di Papua itu makanannya mahal-mahal ya, barang-barang pokok dan lainnya itu mahal banget ya. Perbandingannya berapa? Kalau perbandingan di sini ya misal kayak air gelas aja tuh. Di sini kan bisa dapat kayak 1.000, ada yang 500. Kalau di sana 1.000, 2.000. 1.000 Air gelas 2.000. Wow. Wah. Ternyata emang ya. Oke. Nah, berarti kalau misalkan tadi kan Kak udah ada belum kayak rasa nyaman gitu di dunia perantauan ini gitu? Rasa nyaman. Ada sih namanya. Nyamannya ada, Kak? Udah Ada. mulai ya berarti ya? Oke. Oke, kalau misalnya kita berbicara ekspektasi nih, jadi pasti sebelum kita merantau kita udah ada Iya, ya berekspektasi ya. ekspektasi yang kayaknya nih asik nih, kayaknya nih bakalan seru banget ya merantau gitu. Kira-kira apa ekspektasi awal sebelum datang dan sampai di sini kayak gitu? Ekspektasi kalau pas tiba di sini tuh lebih ke apa ya, tidak lebih begitu, karena kan aku juga pernah merantau, jadi kayak ekspektasinya mungkin kayak kotanya tuh lebih besar atau mungkin tempat tinggalnya gitu. Jadi pas kesini tuh ya udah jalanin aja gitu, nggak berekspektasi lebih. Oh, nggak berekspektasi lebih. Kok dari Kak Eci gimana? Kalau dari saya ya Kak, kayak dari SMA ngelihat mahasiswa tuh kayak cuma nenteng tote bag doang gitu kan, kayak kayaknya seru tuh kuliah, tapi ternyata pas kesini wah ternyata banyak tugasnya anak kuliah tuh, bukan cuma nenteng tote bag doang gitu. Jadi mungkin ekspektasinya di Rana Minang nih lumayan ini ya Kak, apa namanya, berbeda gitu loh Kak, kayak ternyata masa SMA itu nggak sama gitu kayak masa perkuliahan gitu sih Kak. Iya, betul banget. Saya jujur aku juga dulu sempat mikir kayak gitu, kayak kuliah cuman kita pulang terus kelas juga bebas kan iya. gitu. Jadi kayak gampang nih. Ternyata udah pernah belum ngerasain nangis karena tugas tuh numpuk gitu? Pernah, sering. Saya relate banget guys. Iya, benar banget kan, karena kadang gimana ya, kita kan kalau mahasiswa biasanya tuh nggak kuliah doang ya, jadi kadang ikut kepanitiaan atau organisasi. Jadi kadang karena baru ya dari SMA ke kuliah tuh sulit gitu ya membagi waktu antara organisasi dan dunia perkuliahan gitu. Apalagi kadang dosen itu suka ngasih tugas tiba-tiba gitu ya. Timbun-timbun. Iya, timbun-timbun bener. Oke Kak, berarti tadi nggak begitu berekspektasi ya sebenarnya ya. Oke. Apalagi nih Nak, kita mau nanya apa lagi nih? Aku mau nanya nih, sebelumnya berarti SMA-nya emang di Papua atau udah merantau? Kalau aku kebetulan beasiswa juga, itu di Pulau Jawa. Pulau Jawa. Kalau Kak Eci? Kalau aku emang SMA-nya dari Papua Kak. Emang dari Papua. Iya. beneran.
Kalau misalnya teman-teman di sana yang di Papua itu kira-kira berapa persen sih yang melanjutkan, kalau dari sekelas, teman sekelas itu melanjutkan kuliah? Kalau dari daerah saya sendiri mungkin cuma 5% Kak, karena 5%. beasiswa yang saya dapat ini masih banyak gitu loh Kak, yang belum ada yang tahu. Terus kayak mereka tuh masih nyaman sama itu, jadi nggak berani untuk keluar atau mencoba hal baru gitu loh Kak. Gitu ya. Berarti emang sebenarnya ada ya yang memfasilitasi untuk kuliah, cuman kemauannya aja lagi yang belum digali gitu ya. Mungkin nanti untuk Kemendikbud Ristek mungkin boleh dibumingkan lagi nih beasiswa-beasiswa yang dicanangkan untuk teman-teman kita yang ada di Papua sana. Betul banget. Oke, aku nanya lagi deh dari bagian ini, kalau misalkan teman-teman tuh pasti kan di awal-awal tuh pertama dari bahasa kan. Di sini kan bahasanya lumayan masih kental ya, masih orang pakai banyak gitu kan. Ada gak sih kesulitan dengan bercakap sama orang, berkomunikasi dengan orang lain gitu, dari kultur bahasa dulu nih? Ada nggak? Kalau aku ada sih, kayak mungkin satu kata dua kata yang aku paham gitu, bisa aku kayak balas ngomong tapi pakai bahasa Indonesia. Terus ada juga yang enggak, jadi kadang kayak bingung juga nih orang ngomong apa gitu. Iya, benar. Ada kakak? Kalau dari saya ya Kak, mengenai bahasa ya, karena Minangkabau ini masih kental sekali bahasanya, jadi kayak dosen-dosen di dalam kelas pun kadang ngomongnya itu pakai bahasa Minang. Jadi kita yang dari luar Sumatera itu kadang dosennya karena tahu kita orang ini disuruh nanti belajar ya, harus bisa ya bahasa Minang, kan tinggal di Minang gitu. Jadi sebenarnya agak susah sih Kak, cuman diusahain untuk harus bisa. Betul banget. Betul banget. Berarti kalau sama teman di luar kelas suka ngajak ngomong bahasa Minang atau gimana? Sering diajarin. Sering Kak. diajarin. Iya. Ya, benar. Sebenarnya iya sih, mungkin juga salah satunya ke aku ya, karena jujur bahasa Minang tuh baru lah ada di lingkungan aku gitu. Jadi emang baru kita datang tuh emang orang menuntut kita untuk bisa bahasa Minang kan ya. Jadi kayak aduh, kita baru beberapa bulan kita menginjakkan kaki di tanah Minang, dan ternyata orang berharapnya kita tuh emang udah bisa gitu, padahal sebenarnya bahasa tuh nggak semudah itu untuk kita pahami gitu kan ya. Mungkin itu juga bisa sih, tapi pelajaran juga mungkin untuk teman-teman yang merantau nantinya, cari tahu dulu gimana budaya yang ada di sana, di tempatnya gitu. Dan kalau bisa emang kita tuh udah harus membiasakan berbicara sama teman-teman yang ada di Minang kan. Jujur aku sekarang udah mulai ngerti bahasa Minang karena teman kamar dan lain-lain tuh lingkungannya rata-rata emang orang Minang gitu. Jadi emang udah biasa ngedenger, oke lah paham gitu. Mungkin kita Di sana nggak terlalu ketat lah misalnya. ada lagi Kak? Makanan atau jalan di sini jelek banget atau di Papua bagus kayak gitu? Enggak sih, Sama aja ya berarti. sama aja. Kalau untuk akses transportasi gimana perbedaannya di sini? Transportasi bisa ya di sini lebih maju gitu kan. Kalau di sana masih lumayan sih, belum terlalu. Berarti kalau di sana tapi ada kan ya ojek online dan sebagainya itu? ada. Kalau boleh tahu kakak nih dari perkotaannya atau emang dari tempat yang di desa gitu? Dari perkotaan. Kalau aku ya dari Ada perkotaan juga. perkotaannya. Berarti udah mulai maju ya Kak? Udah nggak ibaratnya nggak terlalu berbeda gitu. Iya. Benar-benar. Oke, tadi aku ada yang mau nanya. Soalnya aku kalau ngeliat di TikTok gitu, kalau misalnya orang Papua tuh katanya dia naik babi kemana-mana. Gitu, enggak semua ya. Itu agak ini ya. Berarti apa? Bentar, Bang. Udah habis pertanyaan kami dong. Masih ada, Cong. Ini nih.
Yang mana? Ini. Oh, aku dulu berarti. Oke. Selanjutnya gimana sih cara Kak Eci sama Kak Matilda untuk menyamankan diri gitu agar di sini tuh nggak yang sulit-sulit banget gitulah. Gimana Kak? Kalau aku sih lebih kayak temuin hal baru gitu. Misal kayak ikut organisasi di kampus ataupun di luar kampus. Terus kayak belajar beradaptasi gitu sama lingkungannya. Gitu sih. Kalau Kak Eci? Kalau dari aku Kak, penting banget untuk membuka diri ya Kak. Jangan mau tertutup atau nge-stuck cuman sama satu orang atau dari daerah kita aja, tapi membuka diri untuk mau kenal, mau tahu soal Minangkabau dan lingkungan Minangkabau. Benar. Berarti udah butuh berapa banyak waktu sih Kak untuk bisa beradaptasi, benar-benar beradaptasi gitu? Paling sebulan lebih. Wah, hebat banget sebenarnya udah bisa ya beradaptasi. Menerima. Aku dulu kayaknya lama banget. Soalnya jauh dari mama papa, dari keluarga, terus juga papa sendiri, di kos sendiri, kemana-mana sendiri, makan sendiri kayak gitu kan. Jadi, aduh kesepian banget kayak gitu. Kalau dari Kak Eci? Kalau dari saya sendiri ya Kak, untuk beradaptasi itu sebenarnya nggak perlu waktu yang lama, karena kalau di kampus sendiri anak ilmu tanah itu semuanya merangkul, jadi untuk perkuliahan gak ada yang sulit. Terus kayak untuk yang tadi kakak bilang kayak di rumah tuh semuanya serba bareng-bareng, tapi kalau aku kan sama teman-teman masih asrama. Terus kita tuh kayak masih banyak perkumpulannya, jadi kayak untuk beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan itu nggak terlalu berasa, karena emang masih ada ngerasa ada yang nemenin, ada yang dekat, jadi merasa ada keluarga lah di sini Kak, karena banyak teman-teman dan yang dari Papua juga banyak. Berarti kalau Himada Papua ini berarti emang solid banget ya, merangkul banget. Iya benar, tadi juga sorry. Berarti merangkul banget ya adik-adiknya yang baru masuk ke UNAN untuk di apa namanya? Ulang. Merangkul banget nih adik-adik yang baru masuk ke UNAN untuk survive dan untuk beradaptasi dengan lingkungan di sini ya berarti. Bentar. Lagi cuy. Oke. Nah, mungkin ada lagi nih pertanyaan yang ini mungkin agak sedikit berbeda. Nggak berbeda sih ya, sebenarnya kayak agak sedikit ya gitulah, nih dengerin aja. Nah, kakak pernah nggak ngerasain diskriminasi yang terjadi gitu kak selama ada di sini? Karena tadi kan kita udah bahas nih perbedaan kultur yang sangat-sangat jauh, kemudian bahasa, kadang kan kalau misalnya orang sini ngomong bahasa Minang, kita kan ngangong-ngangong gitu ya. Jadi mungkin nggak ada pernah kejadian diskriminasi terhadap teman-teman atau teman-teman yang lain yang dari luar sana gitu. Kalau dari saya ya Kak, karena bahasa kita beda, mungkin kalau dari saya sendiri belum pernah merasakan diskriminasi, tapi teman-teman saya yang lain itu kadang ada yang merasakan, sampai ada yang kayak menutup diri, jadinya nggak mau kuliah karena lingkungan kuliahnya itu seperti kan di sini masih kental dengan bahasa kan Kak. Kadang mereka ngomong pakai bahasa, terus ngomong ke kita karena kita nggak ngerti, kadang ditertawain, jadi kayak secara langsung nggak langsung itu kayak diskriminasi juga nggak sih Kak? Iya benar. Nah, terus kayak rata-rata pemikiran orang soal orang-orang di Papua tuh kayak mereka tuh malas, mereka tuh nggak bisa, jadi kayak sering sekali anak Papua itu kayak ngerasa apa ya Kak, kayak dipojokin gitu, jadi kayak orang Papua itu nggak bisa, mereka malas, mereka lambat, jadi kadang di kelompok pun mereka tuh kayak nggak terlalu diterlibatkan gitu loh Kak di dalam kelompok atau kayak perkuliahan gitu sih Kak dari saya. Oke. Kalau dari kamu Matilda? Nggak ada sih. Nggak ada. Aman-aman aja. Kalau dari teman-teman yang lain nggak ada gitu? Nggak ada. Ya, mungkin jadi pelajaran kita banget ya, seharusnya untuk kita nih yang udah lebih tahu tentang budaya yang ada di sini, dan untuk teman-teman yang datang, dan juga kan kita sama ya niatnya untuk
untuk belajar gitu. Jadi seharusnya gitu untuk kita yang ada di sini itu lebih merangkul, bukan berarti malah memojokkan atau gitu. mendiskriminasi teman-teman kita yang dari luar gitu. Mungkin itu jadi pelajaran kita ya, kalau misalkan nanti seandainya mungkin teman-teman yang melakukan hal itu bakal merantau di tempat orang lain, bahkan mungkin bisa jadi bertukar gitu, yang orang yang ada di sini merantau ke tempat teman-teman gitu kan, dan ternyata dilakukan hal yang sama, pasti itu juga nggak mau kan. Jadi ya itu jadi pelajaran untuk kita ya, sesama kita. Benar. Karena Saling menghargai. aku juga kadang ini mungkin karena teman-teman dari Papua kalau misalnya baru kenal itu mungkin agak pendiam ya, bukan pendiam, mungkin karena belum kenal jadi belum bisa, iya malu-malu ya, belum bisa untuk masuk ke dalam obrolan, sehingga mereka terkesannya menutup, padahal sebenarnya enggak, padahal sebenarnya mereka itu sangat itu ya, aktif ya, ya cuman dari kitanya yang harus merangkul dan mengajak teman-teman dari Papua untuk berbicara, ngomong, dan mengutarakan pendapatnya begitu ya. Bener banget. Jadi jangan takut nih, bukan takut sih, jadi jangan segan-segan gitu ya. Kadang kita juga segan nih Kak, karena apa ya? Karena takut, kesannya takut salah ngomong, takut salah bertindak. Ujung-ujungnya kan kita di sini banyak kebudayaannya ya, jadi takutnya nanti berseteru nih antara suku satu dengan suku lainnya gitu. Jadi mungkin teman-teman takutnya di situ kali ya. Bener. Nah mungkin aku mau nanya nih Kak, apa sih hal yang unik dari tempat Kakak, kayak dari Papua gitu, hal yang unik yang bisa kita dikenalkan kepada teman-teman yang ada di sini Kak? Uniknya mungkin tariannya, tradisionalnya gitu. Tariannya apa tuh Kak? Kalau kami kan beda kan sukunya, jadi daerahnya Eci tuh beda gitu tariannya, lagu daerahnya sama aku. Jadi Papua tuh nggak satu gitu, dia beda. Kalau Kak Matilda ini dari Papua provinsi mana? Dari provinsi Papua Selatan. Papua Selatan. Kalau Kak Eci? Dari Papua, dari Biak. Biak itu berarti pegunungan ya? Oh enggak, masih daerah pantai. Oh pantai. Kalau Papua Selatan? Papua Selatan itu ada pantai, terus ada bukan gunung sih, dia lebih ke bukit. Oh bukit. Gitu. Dingin berarti Kak? Enggak juga. Oh enggak juga. Kayak di sini ya berarti ya? Iya, panas, sama aja. Sama aja. Sama aja. Nah tadi yang kembali lagi ke budaya ya. Iya. Ke budaya tadi tuh ada tarian. Kalau dari tempat Kakak tariannya apa Kak? Kalau aku dari suku Muyo, nama tariannya tuh tarian danda. Danda. Kalau Kak? Kalau dari saya, dari Biak sendiri tuh ada Yospan, ada Yosim Pancar. Oh baru dengar. Jujur baru dengar. Kalau kakak biasa pernah lihat orang yang pakai rumbai-rumbai? Iya, atau yang mahkotanya itu tinggi-tinggi bisa itu. dibilang Yospan, ada Yosim Pancar juga. Terus bajunya juga beda. Iya. Terus kalau punya Eci dia pakai lebih ke kain gitu ya. Iya. Kalau kami tuh dari cawat, dari daun, rumput gitu. Kalau daerah pegunungannya nanti beda lagi. Beda lagi. Itu yang biasa cowok kalau make yang namanya koteka, nah itu daerah pegunungan tuh. Koteka. Mungkin ini ada banyak ya hal-hal baru yang harus kita pelajari sebenarnya. Iya benar. Dan Aku dari tadi takjub gitu loh, Iya. dengerin baru sedikit ngomong loh, padahal tapi udah banyak banget culture yang dikasih tahu ke kita gitu. Apalagi kalau misalnya kita ngobrol lama gitu ya. Iya. Gitu. Nah, bisa nih kalau misalkan kan budaya kita ternyata banyak ya yang berbeda, dan itu bagus banget kalau untuk dilestarikan gitu. Mungkin ini juga bisa jadi salah satu ide gitu yang insya Allah mungkin di tahun depan adalah yang mengangkatkan emang kayak ibaratnya acara-acara tentang pengenalan budaya. Karena kan di Universitas Andalas ini bukan cuman budaya Minang ya, tapi ada dari luar banyak banget gitu, bahkan dari luar negeri pun ada. Iya, Mungkin bisa dibikin kayak acara emang pengenalan budaya gitu. Karena kita kan Bhinneka Tunggal Ika kan, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Gitu. Jadi kalau di kampung kakak, di tempat tinggal di Papua sana gimana? Orang-orang masih kental terhadap kebudayaannya atau udah modern seperti Kalau di tempatku kan ada namanya kayak distrik dulu, terus di kampungnya tuh kan. Itu orang-orangnya udah pakai baju. Cuman di suatu tempat lah. Nggak yang terlalu, tapi di tempatku enggak pakai Nah, baju. ini loh Kak, biasanya tuh orang salah paham. Orang Papua, biasa kalau ketemu orang yang mungkin nggak tahu Papua tuh kadang, oh kok bisa bahasa Indonesia? Kan orang Indonesia juga. Terus banyak yang masih mengira tuh orang Papua itu kayak masih sepedalaman itu, masih seterbelakang itu, sampai nanya,
makaian apa, biasanya transportasinya seperti apa. Padahal kita tuh daerah perkotaan, masih dari provinsi, kabupaten, distrik juga tuh sebenarnya tuh udah sama Kak, sama semuanya. Indonesia tuh semuanya udah sama, cuman mungkin kalau dari beberapa daerah terpencil kayak daerah yang mungkin belum dijangkau itu mungkin itunya tuh masih kental Kak. Jadi kayak dari bahasa, cara berpakaian mungkin masih berbeda gitu sih Kak. Oke, berarti emang soalnya jarang ya Iya, kayak soalnya kalau disorot, iya benar. disorot tuh bagian kotanya gitu. Sebenarnya kita tahu sebenarnya kalau misalkan provinsi Papua tuh salah satu provinsi terkaya gitu. Benar. Apalagi di ibu kotanya Jayapura ya, Kak. Iya. Iya. Aku pernah lihat postingan tentang Jayapura tuh ternyata ramai banget kayak di Jakarta bahkan ya. Lebih ramai daripada di Padang. Nah, tapi kayak konten-konten yang kayak gitu sebenarnya jarang dikenalin sama Iya, orang gitu kan. Lebih banyak pasti ya emang perkenalkan di Highlight, bagian, iya. bagian yang desa-desa kecil kan. Jadi kita mungkin salah satu pengetahuan orang tuh ya udah berarti Papua tuh ternyata masih desa yang kecil mungkin gitu ya. Iya. Gitu. Kalau misalnya dari teman-teman yang di jurusan atau di fakultas biasanya nanya apa tentang kampung halaman kakak berdua nih? Kalau aku nggak banyak nanya sih mereka, Oh, nggak banyak. karena sibuk aja gitu. Paling Kayak ada mama nanya sama satu, di Papua ada tempe nggak? Oh, ada nggak? Ada. Tempe, tahu, bakso semuanya ada. Ada. Iya, ada lah. Oke. Kalau kakak? Kalau aku Kak kebanyakan biasanya isu-isu yang diangkat tentang Papua kan tentang Perangan gitu. perang, pemberontakan. Nah, jadi yang biasa ditanyainnya tuh di Papua masih gini ya, Ci, di Papua orang perang ya. Itu kalau dari daerahmu, terus orang tuamu di sana gimana? Padahal itu kalau misalnya mau dijelasin ya Kak, untuk daerah-daerah kayak begitu tuh jauh banget. Jadi kalau untuk Papua tuh sebenarnya tuh nggak sekecil itu. Jadi karena luas, daerah-daerah terpencilnya itu yang biasa sering disorot. Nah itu tuh cuman yang kayak bagian sisi buruk-buruknya aja gitu loh Kak. Padahal Papua itu ternyata seluas dan masih maju, iya maju Kak. Iya, ternyata emang karena ini ya. Sebenarnya kayak di Sumatera juga masih banyak tau tempat-tempat terpencil yang emang harus di highlight dan disorot gitu ya untuk biar maju kayak gitu ya, sama kayak di Pulau Papua tadi kayak gitu. Tapi kenapa ya kayak berbeda gitu ya antara tempat terpencil di pulau lain dengan di Pulau Papua kayak gitu. Kalau kita tuh malah lebih sering kayak di Jawa dan Sumatera tuh rata-rata yang disorot tuh hal-hal yang udah majunya. Iya. Kalau di teman-teman hal-hal yang kurang majunya. Entah ya sebenarnya yang bagus tuh yang mana gitu. Mungkin kita ambil positifnya aja. Iya benar. Oke, mungkin yang terakhir nih Kak, terakhir mau dong sedikit dikasih kata-kata terakhirnya, mungkin bukan kata terakhir sih, kayak pesan terakhir lah gitu, pesan-pesan untuk teman-teman yang ada di Social Voice ini. Boleh dari Kak Eci dulu mungkin? Ini pesannya untuk siapa nih Kak? Untuk siapa aja Untuk terserah. siapa aja, Iya. oke. Kalau untuk saya ya, pesan untuk teman-teman yang lain, kalau misalnya ngelihat orang Papua jangan segan, karena orang Papua tuh sebenarnya sebaik itu loh Kak, tapi karena nggak diajak ngobrol duluan, jadi merekanya juga menutup diri. Tapi sebenarnya kalau dikenal lebih dekat lagi, mereka tuh sebaik itu Kak. Jadi jangan menutup diri sama orang Papua, jangan takut sama orang Papua, karena orang Papua tuh nggak semenyeramkan itu. Dari mukanya emang tampangnya aja yang menyeramkan, tapi kalau aslinya baik. Manis banget. Aku dari tadi terkagum-kagum kayak, manis banget sih gitu. Emang. Kalau dari Kakak? Kalau aku lebih ke teman-teman itu jangan melihat dari sosial media aja gitu. Coba di searching atau di Google lihat gimana gitu Papua sekarang sama dulu tuh beda banget. Jadi jangan cuma lihat dari media gitu. Harus searching lebih sendiri lah. Iya, betul banget. Emang sebenarnya kita harus meningkatkan ya kepedulian kita tentang budaya yang ada di Indonesia gitu. Ya karena kalau bukan kita siapa lagi sih yang bakal melestarikan dan mewarisi gitu ya budaya-budaya yang udah ada dari nenek moyang sampai sekarang ini gitu. Ya, betul. Bukan berarti budaya yang kita pelajarin itu harus dari budaya kita doang ya, tapi dari budaya teman-teman, bahkan orang-orang yang ada di sekitar kita juga kita harus tahu gitu biar saling toleransi, terus habis itu saling menghargai juga kayak gitu. Oke, mungkin udah berakhir ya Nah, nggak kerasa ternyata obrolan kita nih udah mau. Tapi aku masih kayak nih. banyak sebenarnya pertanyaan di dalam benak aku ya, cuman karena sesi kita udah
mau habis dan ya operatornya udah ngantuk nih kayaknya. Jadi kita harus mengakhiri sesi podcast kita siang ini bersama dengan teman-teman dari Papua, khususnya dari teman-teman afirmasi ya. Oke, langsung aja kita tutup nih, Nak. Boleh. Oke, mungkin udah banyak ya teman-teman semuanya tadi kita obrolin, kita tanya-tanya sama teman-teman dari Papua. Nah, mungkin dari podcast kita kali ini bisa memberikan banyak pelajaran ya. Terus habis itu mungkin kedepannya juga teman-teman kita bisa saling menghargai juga, yang tadi banyak banget ya, aku sering banget ngomong saling menghargai gitu. Jadi itu emang harus banget kita lakukan terutama di tempat perantauan. Kayak gitu. Jadi mari kita sama-sama membuat tempat yang kita inklusif nyaman, gitu. Yang inklusif, betul banget. Jadi sama-sama nyaman. Nah, mungkin itu aja, Nak. Mungkin dari aku kita tutup. Terima kasih dari Nija dan juga dari Nana dan narasumber kita. Terima kasih semuanya. Oke, dadah. Dadah. Sampai jumpa lagi di Social Voice.